Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi, shalom, salam sejahtera, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi pada saat hari ini. Adapun nas menjadi dasar renungan pagi kita, yaitu dari kitab Yeremia pasal 26 ayat 20 sampai ayat 24. Yaitu dengan perikop Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan bait suci, Nabi Uria dihukum mati. Yang akan saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Adapun juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yearim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu takutlah Uria, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Ahbor, beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun tema firman Tuhan untuk kita pada saat hari ini yaitu dengan judul Jangan Menolak Kerasnya Firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Raja Yoyakim bersama segenap perwira dan semua pemuka mendengar firman Tuhan yang dimuatkan oleh Nabi Uria bin Semaya, Raja Yoyakim mendengar itu bukannya berubah dan bertobat, malahan ia lantas menjadi marah dan berikhtiar untuk membunuhnya. Hal ini dikarenakan mereka tidak menerima akan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Uria tentang penghukuman yang akan terjadi di negeri mereka apabila mereka tidak mau bertobat. Dari apa yang terjadi dalam nas hari ini, hendak mengingatkan kita agar waspada pada sikap marah, mudah tersinggung, dan tidak mau menerima firman Tuhan yang berisi teguran seperti yang ditujukan oleh Raja Yoyakim terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Uria. Melalui nubuatan itu sebenarnya mereka diingatkan supaya bertobat, namun tidak didengarkan. Diberitakan penghukuman karena kejahatannya, tetapi juga tidak didengarkan. Keinginan supaya diberkati, namun tidak mau bertobat dari kejahatannya. Ketika melihat kekerasan dan ketidaktaatan umatnya, tentu saja Tuhan tidak menginginkan dirinya dipermainkan. Hal ini sebenarnya sama seperti orang yang ingin kaya tetapi tidak mau bekerja, ingin pintar tetapi tidak mau belajar, ingin sehat tetapi tidak mau menjaga kesehatannya, ingin diberkati tetapi tidak mau mendengarkan ajaran dan teguran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melewati firman Tuhan hari ini, bahwa kecenderungan terkadang ada banyak umat Tuhan di zaman sekarang hanya senang mendengar firman Tuhan atau khotbah yang berbicara tentang berkat Tuhan, hidup berkelimpahan, sukses, yang intinya hal yang baik-baik saja demi memuaskan telinganya. Tetapi sebaliknya, ketika firman Tuhan itu disampaikan menyentuh tentang perbuatan dosa, maka ada yang kemudian menjadi tersinggung dan bersungut-sungut di antara jemaat Tuhan. Tentunya sebagai umat Tuhan kita harus mau untuk dengar-dengaran firman Tuhan, walaupun terkadang keras menegur hidup kita. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16 dikatakan dalam firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Biarlah melewati firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama kembali menjadi pribadi Kristen yang dewasa,
Setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kita tujuannya adalah untuk mengajar serta menuntun hidup kita hari ini menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas di hadapan Tuhan dan juga sesama. Lebih baik kita mendengarkan firman Tuhan yang terkadang keras menegur hidup kita, tetapi tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa kita dan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Daripada kita selalu menerima firman Tuhan atau khotbah yang manis-manis tetapi tidak pernah menegur, mengajarkan kita hidup benar serta hidup dalam pertobatan di hadapan Tuhan, yang kemudian pada akhirnya kita terlena bahkan malah berjalan menuju kepada kebinasaan. Sekeras apapun firman Tuhan hari ini yang kita dengar, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, hendaknya kita tidak boleh tersinggung dan marah. Sebaliknya, terimalah firman Tuhan itu dengan kerendahan hati yang terbuka untuk kita mau bertobat, mau berubah, dan mau merenungkan kalau memang benar itu yang Tuhan mau inginkan dalam hidup saya, kenapa tidak saya untuk berubah? Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk kita semua yang merenungkan dan yang mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah sebuah ajaran, sebuah didikan, sebuah nasihat, bahkan teguran yang senantiasa begitu bermanfaat dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami dilembutkan. Jangan biarkan hati kami keras ketika kami hari ini mendengarkan teguran-Mu. Biarlah kami menyadari jikalau memang ada banyak kesalahan dalam hidup kami, ada banyak dosa yang memang harus kami bereskan. Semuanya itu kami mohon Tuhan, kiranya Engkau-lah yang mampukan kami untuk menerima segala firman-Mu itu dengan hati yang terbuka. Berkatilah hidup kami, agar kami semakin dewasa di dalam pengajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah segala aktivitas, tugas dan pekerjaan kami. Buatlah segala apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini dapat berjalan dengan baik. Berikanlah kemudahan, berikanlah kelancaran, bukalah pintu berkat rezeki, sehingga apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah. Berkatilah pendidikan kami, berkatilah pekerjaan dan usaha kami hari ini. Begitupun juga berkatilah cita-cita dan harapan kami Tuhan. Diserahkan orang-orang yang kami kasihi, orang tua, pasangan kami, sanak saudara, dan siapapun juga hari ini yang begitu berarti di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan memberkati kami, berikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Tolonglah setiap orang yang hari ini berbeban berat. Biarlah kuasa Tuhan melawat mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hari ini menghadapi masalah hidup, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Dan kuatkanlah hidup mereka agar tetap bersabar menjalani hidupnya dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.